daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dapat ACC langsung daripada Rasulullah SAW, sampai-sampai ada sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk belajar ilmu nasab kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan nasab kemarin-kemarin ini semakin seru antara Gus Zaini sama Tengku Qori. Di situ kita bisa melihat kualitas dari masing-masing pembela nasab dan penentang nasab, pembalatan nasab. Dari kesimpulan yang kita tonton dalam acara itu memang seru sekali. Jadi Gus Zaini ini pintar sekali berkelit dengan argumen-argumennya. Sementara si Qori yang terus diserang, nah ini kelihatannya keteteran. Tapi bagi kita, nah ini tidak pro satu sama lain. Itu menyimpulkan kalau sudah terjadi debat seperti ini, dan ini sepertinya memang akan berlangsung terus-menerus entah sampai kapan, tidak ada ujungnya. Dan jalan satu-satunya memang harus dengan teknologi. Nah, kalau sekarang ini dengan tes DNA. Nah, itu barusan kesimpulan perkara nasab ini akan selesai. Kira-kira seperti itu. Dan dalam video berikut ini akan kita tampilkan dari permasalahan nasab ini. Bahkan Ba'alawi ini selama ini diam 1000 bahasa karena ya memang nggak mau tes DNA karena takut ketahuan asal usulnya dari mana. Walaupun begitu, semuanya kita sudah tahu karena Dr. Sugeng juga sudah banyak berbicara dalam YouTube-nya. Lantas dari segi kitab, kalau Kiai Imaduddin juga sampai sekarang tidak bisa dibantah. Jadi kalau yang di depan tadi, ya ini hanya ya apa ya fenomena-fenomena belakangan saja yang terus mungkin akan berlanjut antara pembela nasab dengan pembatal nasab. Kita saksikan dulu video berikut dari Kiai Nur Ihya, bagaimana dia mengatakan kalau para Habib-Habib ini tidak percaya dengan tes DNA, alasannya ya karena ini tidak ada dalam Al-Quran dalam hadis atau dalam riwayat kata Kiai Nur Ihya, hidup saja pada masa lalu, pada ratu atau kerajaan Kertanegara atau Kutai atau masa lalu saja, hidup pada masa lalu yang belum ada teknologi modern seperti sekarang ini. Karena apa? Ilmu ini tidak bisa dinafikan karena ilmu terus berkembang untuk menjelaskan secara detail perkara-perkara yang sampai sekarang masih dipertentangkan, khususnya tes DNA perkara nasab Ba'alawi. Kita saksikan dulu. Abdullah bin Yahya menolak tes DNA sebagai verifikasi ketersambungan nasab. Bagaimana menurut pendapat Kiai Ihya mengenai hal ini? Habib Abdullah bin Yahya itu cocoknya tidak hidup zaman sekarang. Cocoknya hidup pada zaman kerajaan Medang Kahuripan atau kerajaan Kediri Daha Jenggala. Cocok itu. Hidup zaman dulu saja, nggak usah hidup zaman sekarang. Quran itu sudah menerangkan tentang adanya tes DNA. Hasil tes DNA manusia itu membawa jejak, histori, memori dalam kehidupannya yang dibuktikan melalui jasadnya dan jiwanya. Lalu ke batas akhir nyawanya, berapa tahun hidup di dunia kita ini. Itu sudah ada. Qurannya ada. Hadisnya juga ada. Cuma karena Ba'alawi ini takut diketahui asal-usulnya, maka ya nolak aja. Gitu. PBNU sudah memutus. Ulama-ulama Timur Tengah juga sudah menetapkan. Apalagi yang ditolak. Kalau tidak percaya, sama dengan tidak saya percaya ngaji seperti ini. Wah, itu nggak ngaji langsung itu. Nggak ada orangnya itu. Kita ini semua pakai uang kertas. Cek giro itu ya kertas. Seharusnya nggak boleh. Uang itu harus emas dan perak. Nggak ada uang kertas, itu adalah simbol daripada kolonialisme, kapitalisme. Nggak boleh.
Tapi kan ternyata kita pakai uang kertas gitu. Bagaimana lagi gitu? Uang transfer jual beli online. Transfer 100 juta itu langsung nggak ada buktinya, hanya angka-angka saja. Percaya apa enggak? GoPay aja, tidak sudah pakai kode barcode itu aja. Zamannya sudah beda. Kalau tidak percaya DNA Habib Abdullah bin Yahya, hiduplah pada zaman kerajaan Kediri, Jenggala, Daha dulu. Kalau mundur lagi ke Medang, Kamolan, ya Medang, Kahuripan, Mataram kuno saja dulu, atau Tarumanegara dulu, Kutai Kartanegara dulu. Hidup di zaman dulu aja, nggak usah hidup zaman sekarang. Zaman sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Langit sudah energinya masuk ke bumi, sudah dimensi 9 itu sudah lost, dapat kita akses seperti internet kita ini. Mas Anom, Pak Soleh gini, tanya Yai, ngaji di YouTube apa bisa menjadi sanadnya ilmu? Matur suwun Yai, bisa. Ngaji di YouTube bisa, asalkan pematerinya itu benar-benar ya punya guru, dari guru nyambung sampai Rasulullah SAW. Yang sudah kita dengar dari pemaparan Kiai Nur Ihya As-Salafi. Beliau ini sepertinya ya rada-rada jengkel karena melihat kenyataan kalau Ba'alawi ini selalu berkelit dengan alasan nggak ada kitabnya, nggak ada apanya lah pokoknya. Ya jelas para Ba'alawi ini ketahuan asal usulnya. Jadi kalau mereka ini menolak tes DNA, tidak percaya dengan tes DNA, berarti tidak percaya dengan ilmu pengetahuan. Nah cocoknya orang-orang model Ba'alawi ini, kata Kiai Nur Ihya, hidup saja pada masa lalu, pada masa lampau, pada masa kerajaan-kerajaan yang lalu seperti tadi disebutkan Kutai Kartanegara, Kenaro, atau pokoknya zaman-zaman lampau. Kalau memang tidak percaya dengan adanya ilmu pengetahuan mengenai tes DNA ini. Jadi begitu untuk para Habib Ba'alawi, ini dengerin Kiai Haji Nur Ihya ini mengatakan agak sedikit jengkel kepada kalian-kalian yang budek, yang muka tembok, dan apa ya, culas, dan selalu menipu untuk masyarakat Nusantara pribumi. Ini dengerin, kalau memang jantan, kalau memang gentle, kalau memang benar-benar sampean semua ini durian Nabi, buktikan dengan tes DNA, nggak usah berkelit ini dan itu, atau menyuruh oknum-oknum pembelamu untuk selalu menarasikan dalam YouTube bahwa yang menganjurkan tes DNA ini adalah orang-orang yang iri dengki kepada klan Habib Ba'alawi. Dengerin, ini dari Kiai Nur Ihya. Kalau tidak percaya dengan tes DNA sebagai pembuktian, hidup saja pada masa lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.